gagal bayar itu sampai tembus 200 juta rupiah ini buktinya bahwa nasabah ini memiliki gagal bayar pinjaman online sebesar 200 juta rupiah lebih. Ya, nanti akan gue bahas tentang 200 juta lebih ini, tapi di sini akan gue cicil-cicil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada salah satu anggota grup WhatsApp gua. Dia gagal bayar di Shopee dan S-Pinjam, datanya tidak dimasukkan ke Slick OJK, bro. Ya. Jadi ada salah satu anggota grup WhatsApp gua. Dia memiliki keterlambatan gagal bayar di Shopee dan S-Pinjam dan berdomisilinya itu di wilayah Bekasi. Namun nasabah ini datanya tidak dimasukkan ke dalam Slick OJK, artinya dia tidak di backlist datanya walaupun dia galbay. Dan bagaimana dengan desa lapangan dari Shopee ataupun dari S-Pinjam ini? Mau tahu kan? Silakan tonton video ini sampai selesai. Sebelum gue ingin melanjutkan ke videonya, di sini teman-teman yang ingin bergabung join ke dalam grup Telegram gue, silahkan saja join. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang belum support dan yang belum mendukung, silahkan saja langsung klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan apabila teman-teman sini yang ingin mau nyalakan loncengnya itu di pojok bawah ini. Dan apabila teman-teman di sini ya yang ingin memiliki pertanyaan seputar pinjaman online legal ataupun ilegal ataupun desa lapangan, silakan saja diketikkan di kolom komentar. Insya Allah nanti pertanyaan kalian tuh akan gue jawab melalui video ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Oke, di sini gua mendapatkan sebuah laporan dari anggota grup WhatsApp gua. Sebelumnya orang ini gagal bayar itu sampai tembus 200 juta rupiah ini buktinya bahwa nasabah ini memiliki gagal bayar pinjaman online sebesar 200 juta rupiah lebih. Ya, nanti akan gue bahas tentang 200 juta lebih ini, tapi di sini akan gue cicil-cicil dulu ya untuk topiknya. Dan di topik ini adalah nasabah gagal bayar di Shopee dan S-Pinjam, tidak didatangi desa lapangan, tidak di backlist datanya di Slick OJK. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Nah, buat teman-teman tolong diperhatikan ini baik-baik dan juga diperhatikan ini benar-benar baik-baik dan juga dengarkan ini baik-baik. Karena ini adalah informasi yang sangat benar-benar membuat Anda bahagia. Oke. Kalian bisa perhatikan di pojok kiri gua ataupun pojok kanan gua, karena akan gua menampilkan buktinya. Nasabah ini sudah ngeprint Slick OJK-nya pada bulan Juli kemarin. Pada bulan Juli 2023 dia sudah ngeprint Slick OJK-nya, namun data dia gagal bayar di Shopee ternyata tidak dimasukkan ke dalam Slick OJK. Dan statusnya, skornya itu masih tergolong lancar, tidak di backlist, tidak terlambat. Mantep ya bro. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Gue akan langsung saja menuju ke layar desktop gue. Dan di sini ada laporan langsung dari anggota grup Telegram gue. Dia bilang nih Shopee, S-Pinjam dan juga SPayLater. Wow, Shopee dan S-Pinjam ini cukup besar juga kayaknya. Coba kita lihat ya. Pertama kita buka dari Shopee dan S-Pinjam. Di sini ya dari S-Pinjam. Iya, dari S-Pinjam. Kalian bisa perhatikan di pojok kirinya itu yang ada lingkaran merah. Lingkaran merah itu kalian bisa perhatikan, nanti akan gue jelaskan. Di sana itu dari pelapornya itu dari PT Bank Siebang Indonesia, ya. PT Bank Siebang Indonesia, ya. Dan kalian bisa beralih ke tengah, itu baki debitnya itu sebesar 3 juta. Bentar ya, kurang jelas ya, gua coba zoom. Bentar, kurang 3.980.000 sekian. Itu baki debit itu artinya sisa utang dia, sisa utang dari nasabah ini. Nah, kita beralih lagi ke pojok kanannya itu, tanggal di update-nya itu di bulan Juni tanggal 7 2023 ya. Dan kita lihat ke bawah di kolom-kolom ini itu. Nah, kita fokus yang paling bawah ini ya, yang gue lingkarin itu. Di situ dari bulan Maret, April, Mei
statusnya call 1, dan kalau call 1 itu adalah lancar, tapi kalau kalian itu statusnya 2 itu namanya DPK ya, dalam perhatian khusus. Nah, namun di sini nasabah sudah gagal bayar selama 3 bulan ya, sudah nggak bayar selama 3 bulan, namun historik kreditnya di dalam SLIK OJK ini ternyata statusnya masih lancar bro, masih lancar 3 bulan bro ya. Dan terus total jumlah tagihan itu sebesar 9.400.000 sekian, dan dia sudah bayarnya itu, sudah mencicil itu sebesar 3 juta. Jadi uang yang masuk itu yang dia sudah bayar itu sebesar 3 juta ya. Dia memiliki gagal bayar itu sebesar 9 juta sekian. Wow, cukup besar juga ya, cukup besar juga nih dari S pinjam. Nah, nanti akan gue bahas yang ini dari S pinjam ya bro. Kalian bisa lihat sendiri slik-sliknya, ini ya laporan sliknya. Dan kita beralih lagi ke SPayLater lah ya. Kalian bisa cek di SPayLaternya. SPayLater itu ya, kalian bisa perhatikan pojok kirinya itu dari PT Bank Siebank Indonesia. Dan kita balik lagi ke tengah, sisa bakinya itu 2 juta, 2.100.000 ya. Dan tanggal di update-nya itu tanggal 7 bulan Juni 2023. Dari bulan Maret, April, Mei terlambat. Dan juga masih tergolong lancar bro. 3 bulan galbay di S pinjam dan SPayLater ini lancar ya. Tapi di sini sliknya dari Shopee. Nah, kita coba perhatikan di sini ya bro. Ya, dia memiliki keterlambatan itu sudah cukup lama ya, 3 bulan ya, atau sekitar 90 hari ya. Namun dia memiliki tunggakan itu sebesar 2.100.000, dan dia nggak bayar nih. Di mana nih? Di SPayLater ini dia nggak bayar. Jumlah tagihannya 2.700.000. Wah, luar biasa sekali. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nasabah sudah terlambat membayar di S pinjam, di SPayLater. Ini nasabah datanya tidak dimasukkan ke SLIK OJK, atau belum daftar hitam, ataupun belum macet kreditnya. Ya, nanti kan gue bahas tentang kenapa kalian terlambat membayar di pinjaman online legal bisa macet kreditnya. Nanti akan gue bahas juga, dan kenapa nasabah yang tidak membayar ataupun yang sudah terlambat membayar di pinjaman online legal datanya itu bisa bersih dan bisa macet. Nah, akan gue bahas nanti. Nah, itu dari tadi gue sudah informasikan ada 2 print SLIK OJK dari S pinjam dan juga dari SPayLater ya, bahwa pelapornya ini ya dari PT Bank Siebank Indonesia. Nasabah ini dia berdomisili itu di wilayah Bekasi. Namun dia memiliki keterlambatan 3 bulan, dan dia sudah nggak bayar lagi. Memang kondisi udah nggak mampu bro. Orang jumlah total tagihannya itu dari semua pinjol yang dia sudah galbay itu sebesar 200 juta sekian. Wow, gede banget bro. 200 juta sekian loh bro, utang dia di pinjaman online yang memang dia sudah gagal bayar ataupun sudah terlambat membayar ya bro. Nah, gue akan bahas juga nih tentang masalah kenapa data kalian bisa macet di pinjaman online, ataupun kalian bisa bersih tiba-tiba di pinjaman online, dan apa dampaknya ketika kalian sudah terlambat ataupun sudah nggak bayar lagi di pinjol, namun data kalian tuh di SLIK OJK bersih, namun kedepannya resikonya apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Jadi buat teman-teman tolong di sini perhatikan baik-baik. Bagi yang membutuhkan silahkan simak, tonton video ini sampai selesai ya bro. Jadi ada beberapa pinjaman online legal. Nah, ada beberapa pinjaman online legal ataupun SPayLater ya. Mereka memang bisa memasukkan data Anda ke dalam SLIK OJK, atau bisa memacetkan data Anda ke dalam SLIK OJK. Kalau memang misalkan data kalian bersih di SLIK OJK, namun Anda merasa memang gagal bayar ataupun memang sudah tidak bayar lagi selama setahun, namun tiba-tiba ketika Anda ngeprint SLIK OJK-nya itu statusnya lancar ataupun sudah bersih. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya kemungkinan besar mungkin tagihan Anda ataupun tunggakan Anda dalam sebuah platform, ataupun ini sebagai contoh dari Shopee ataupun dari Spinjam, mungkin saja dari perusahaan saya Shopee ini ya, asuransinya ini mengcover tunggakan kalian, artinya dibayarkan. Tunggakan tagihan Anda itu dibayarkan oleh dari asuransinya, makanya data Anda bersih. Dan ada juga data Anda
blacklist karena Anda sudah nggak bayar-bayar lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin saja Anda yang tidak dapat asuransi, kemungkinan besar Anda belum masuk dalam kategori belum berhak untuk mendapatkan asuransinya. Makanya teman-teman di sini ya semoga aja Anda menjadi orang yang beruntung. Maksudnya beruntung adalah ketika Anda terlambat membayar ataupun gagal bayar sudah 1 tahun, sudah 8 bulan, sudah 6 bulan, lalu data dibersihkan. Itu kalian ya bersyukur ya bro. Nah, di sini gue akan bahas juga yaitu tentang DC lapangan dari pinjaman online dari Shopee dan S-Pinjam. Banyak sekali nih. Ya, teman-teman, gue juga sudah update ya tentang DC lapangan dari Shopee ataupun dari S-Pinjam. Itu gue juga sudah update, sering banget gue update. Karena setiap ada info yang didatengin, gue akan update di channel YouTube gue. Karena untuk memberikan informasi bagi teman-teman yang memang membutuhkan. Nah, DC dari pinjaman online Shopee itu memang sudah ada. Namun, hanya di wilayah tertentu saja. Masih tergolong random. Ya, masih tergolong random. Hanya berlaku di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Dan bagaimana di wilayah Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, ataupun di Kalimantan, Sumatera, itu belum ada. Namun di Jabodetabek itu sudah ada. Dan bahkan di wilayah Bogor juga sudah ada DC lapangannya. Itu juga gue sudah update videonya. Dan nasabah ini didatengin oleh DC lapangan dari Shopee. Ya, itu didatengin bro. Jadi nasabah ini memiliki keterlambatan di S-Pinjam, namun dia didatengin di wilayah Bogor dan juga ada di wilayah Tangerang. Itu gue sudah update. Dan di hari ini nasabah ini dari anggota grup WA gua, dia memiliki keterlambatan sudah 3 bulan. Tadi kalian sudah lihat sendiri dari slika OJK-nya, dia belum didatengin ya. Jadi intinya teman-teman, ada beberapa nasabah yang gagal bayar di Shopee, itu ada yang didatengin, ada yang tidak. Makanya semuanya lagi balik dengan keberuntungan kalian. Tidak berpatokan dengan jumlah nominal tagihan utang kalian, tapi balik lagi dengan keberuntungan kalian. Kalau memang Anda beruntung, Anda tidak didatengin. Tapi kalau Anda misalkan enggak beruntung, pasti didatengin. Jadi buat teman-teman, jangan pernah memikirkan DC lapangan datang ke rumah. Jangan pernah berpikir DC datang ke rumah ini membawa malu ataupun bisa mempermalukan Anda. Jangan bro, rasa malu Anda di dalam pinjaman online itu segera dibuang. Kalau Anda masih menyimpan rasa malu, rasa takut didatengin oleh DC lapangan dari pinjaman online manapun, ini yang menghambat hidup Anda tidak bisa maju-maju. Karena kalau Anda selalu sering berpikiran DC lapangan nanti datang membuat malu keluarga. Wah, ini yang akan membuat Anda hidupnya berantakan bro. Kerjaan Anda berantakan, aktivitas Anda berantakan, hidup Anda nggak tenang, tidur pun nggak tenang. Karena berpikiran nanti DC lapangan datang ke rumah gua, nanti ketemu mertua ataupun ketemu orang tua gitu kan. Nah ini jadinya hidup Anda berantakan bro. Saran gua adalah kalian tetap tenang, tetap rileks, tetap santai. Apapun itu resikonya, kalian juga harus berani menghadapinya. Tapi buat teman-teman gak usah takut, karena dalam media tulis pinjol sudah memberikan tata caranya bagaimana Anda bisa berhadapan dengan DC dengan suasana kondusif. Jadi buat teman-teman, apabila DC datang ke rumah Anda, kalian bisa respon dengan baik, dengan sopan, ya jangan arogan kitanya. Ya kalau kita arogan sama DC yang kita yang salah. Bagaimana kalau misalkan DC lapangan datang ke rumah ini dengan marah-marah dan arogan? Tentu kalian tuh usir paksa. Apabila ada DC yang datang ke rumah Anda dengan cara arogan mempermalukan Anda, berkata kasar, silakan saja DC-nya usir. Tapi kalau DC-nya masih berkata sopan, baik-baik ngomongnya, silakan Anda juga harus responnya dengan cara baik-baik juga. Di dalam dunia pinjaman online, pasti orang terlambat membayar akan didatengin. Pastilah bro. Jadi anda ada semua nih yang gagal bayar. Apapun itu resikonya, kalian juga harus berani hadapi. Kasus dalam pinjaman online,
itu cuman sekali aja Anda merasa takut dan juga merasa malunya. Selebihnya itu tidak lagi takut. Ya paling lama 6 bulan lah Anda punya kasus dalam pinjaman online. Paling lama masa-masa Anda dalam teror, dalam rasa takut itu cuma 6 bulan doang. Selebihnya udah santuy. Kayak gua dong ya. Kayak gua dan juga banyak member-member di dalam grup Telegram gua yang udah pensiun malahan dia. Yang kalau sampai 40 juta, 80 sampai 100 juta, mereka sudah bahagia hidupnya karena sudah ngerti dan mereka sudah tahu caranya bagaimana dan dia sudah bisa menjalankan hidupannya secara normal. Jadi buat teman-teman, mau sampai kapan Anda takut karena teror pinjol? Mau sampai kapan Anda malu takut ditagih DC pinjol? Elah bro. Mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan ya bro. Tetap semangat dan salam galbay. Sekali lagi gue ingatkan, buang rasa malu Anda. Kalau Anda mau maju, kalau Anda hidupnya mau tenang, buang rasa malu Anda jauh-jauh. Jadi gunakan akal Anda untuk melewati masalah utang pinjaman online. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.